Selamat pagi, siang, sore, atau malam untuk yang menyaksikan video ini. Perkenalkan, nama saya Gung Made Dwiko Jaya Sebatian dari kelas 2021C NIM 041. Pada kesempatan saat ini saya akan membacakan hasil pengerjaan UTS Statistika. Terima kasih, mohon diperhatikan. Oke, kita akan masuk ke dalam pembacaan atau membahas tentang pekerjaan yang telah kita lakukan. Ya, kita masuk ke UTS hasil pekerjaan. Lembar jawabannya. Di sini ada 4 soal untuk pilihan ganda. Jadi pilihan ganda pertama, pilihan ganda ketiga, dan keempat. Di sini untuk pekerjaan nomor 1 menggunakan mencari mayan dengan rumus 552 dikurangi 10 dibagi 10 sama dengan 55,2 kg. Berarti mayan atau rata-rata berat badannya itu 55,2 kg. Untuk nomor 3 dan 4 jawaban, jadi untuk seluruh pilihan ganda jawabannya A. Lanjut ke pekerjaan nomor 5. Statistik adalah sebuah kumpulan data, angka atau informasi, sedangkan statistika adalah ilmu yang mempelajari bagaimana data tersebut ditampilkan, diolah, dan dianalisis untuk menghasilkan sebuah informasi agar orang awam menjadi paham. Jadi di sini kita disuruh untuk menjelaskan perbedaan antara statistik dan statistika. Selanjutnya nomor 6. Berarti catatan angka, perangkaan data berupa angka-angka yang dikumpulkan, ditabulasi, dikelompokkan sehingga dapat informasi mengenai suatu masalah atau gejala atau peristiwa. Selanjutnya nomor 8, ada jawaban berupa variatif, reduktif, dan generalisasi. Selanjutnya nomor 9, kita disuruh menjelaskan tentang apa itu variatif atau variasi. Adalah didasarkan atas kenyataan bahwa seorang peneliti atau penyelidik selalu menghadapi persoalan dan gejala yang bermacam-macam, baik dalam bentuk, tingkatan, dan jenisnya. Selanjutnya ada reduktif atau reduksi, memiliki pengertian hanya sebagian dan seluruh kejadian yang berhak diteliti. Selanjutnya generalisasi. Generalisasi ini digunakan untuk mengambil kesimpulan meskipun banyak sekali data yang ada atau data yang kita kumpulkan, tetapi kesimpulan diperlukan bagi keseluruhan kejadian atau gejala yang diambil. Jadi tidak hanya satu gejala atau satu atau dua, tapi seluruhnya kita ambil. Soal nomor 10 yaitu statistika. Apa ciri pokoknya? Bekerja dengan angka, bersifat objektif dan bersifat universal. Selanjutnya nomor 11, kita disuruh menjelaskan tentang statistika deskriptif, inferensial, statistika parametrik, dan non-parametrik. Statistika deskriptif adalah statistika yang mempunyai tugas untuk mengorganisasi dan menganalisis data angka agar mudah dipahami dalam berupa tabel, diagram, atau poligram. Contohnya tentang deskriptif berat badan, statistika berat badan. Selanjutnya inferensial statistika adalah statistika yang menyediakan aturan atau yang dapat digunakan sebagai alat dalam rangka mencoba menarik kesimpulan yang bersifat umum dari sekumpulan data yang telah disusun dan diolah. Contoh tes-tes antropometri. Jadi kesimpulan dari ini, anak ini masuk kategori apa, seperti itu. Antropometri kan terdiri atas banyak seperti berat badan, tinggi badan, dan lain-lainnya. Statistika parametrik biasanya digunakan bila datanya memenuhi persyaratan berupa data normal, data homogen, dan dipilih secara acak. Contoh pengujian hipotesis, regresi, korelasi, dan uji T. Selanjutnya non-parametrik ini digunakan apabila data bersifat tidak normal, uji asumsi tidak terpenuhi. Contohnya tes binomal, tes C kuadrat, frekuensi, dan tes homogen Smirnov. Selanjutnya nomor 13, populasi. Populasi adalah jumlah kesesuaian
Satuan-satuan yang karakteristiknya hendak diteliti. Contoh jumlah populasi kelas 2021C. Jadi lebih luas. Sampel adalah bagian dari populasi yang dikumpulkan mampu mewakili populasi dalam penelitian tersebut seperti data kelas 2021C. Variabel. Variabel adalah objek penelitian yang bervariasi. Contoh yang umum seperti jenis kelamin, kan ada pria dan wanita. Warna kulit itu ada hitam, putih, sawo matang, dan bermacam-macam. Selanjutnya, jawaban nomor soal 14, skala rasio. Skala rasio adalah skala yang memiliki semua karakteristik dari skala interval dan memiliki titik nol yang merupakan titik awal. Jadi titik nol ini titik awal. Seperti contoh tinggi badan, berat badan, waktu dan jarak. Misal waktu kan dimulai dari 0, tinggi badan juga dari 0 ke 1 meter, ke 2 meter, seperti itu. Selanjutnya skala interval, yaitu skala yang menginformasikan urutan variabel dengan menggunakan satuan-satuan pengukuran yang sama. Contoh, temperatur 90 derajat adalah 10 derajat lebih panas dari 80 derajat. Jadi contoh mudahnya itu tentang temperatur suhu. Skala ordinal, skala yang disusun atas jenjang atribut tertentu atau rentang kelas. Contoh, urutan finish dalam lomba lari. Jadi seperti juara 1, 2, 3, dan 4. Dan ranking 1, 2, 3, dan selanjutnya. Selanjutnya, data diskrit adalah sejumlah data atau nilai yang terbatas dan juga tidak bisa dipecah menjadi presisi. Contoh, jumlah angka pada dadu. Nah, jumlah angka pada dadu itu maksimal hanya 6, jadi tidak bisa dirubah menjadi 8 atau 9, itu tidak bisa, jadi hanya 6 saja maksimal. Dan selanjutnya data kontinu, data yang bisa mengambil nilai apapun, nilai numerik, umumnya dalam batasan tertentu dan bisa dibagi menjadi nilai yang lebih presisi. Contohnya umur, tinggi, dan berat, jadi datanya bersifat kontinu atau bisa saat ini diambil tinggi, saat besok diambil rendah, dan bisa bersifat kontinu, berkelanjutan. Selanjutnya, contoh statistik, soal nomor 7, statistik pengguna media sosial, statistik jumlah penduduk miskin, statistik perdagangan impor, statistik pengunjung website. Jadi, contoh-contoh kecil tentang statistik seperti itu. Yang nomor 15, kita disuruh untuk tentang prosedur. Jadi 15 ini ada independent test, yaitu uji komparatif. Dia gunakan untuk uji mengetahui adakah perbedaan mean antar rata yang bermakna antara dua kelompok bebas dan berskala. Dan ini sifatnya parametrik. Nah, yang selanjutnya parity test merupakan uji beda dua sampel. Terus analisis varian merupakan perluasan cara menguji kesamaan dan rata-rata dengan lebih dari dua populasi. Nah, ini contoh prosedur dalam parametrik, dalam contoh kategori yang parametrik. Selanjutnya ada uji chi-square atau uji komparatif yang dilakukan pada dua variabel bermakna dua variabel di mana skala data kedua variabel adalah nominal. Jadi itu masuk dalam non-parametrik. Selanjutnya, uji Wilcoxon adalah metode statistik non-parametrik yang digunakan untuk membandingkan perbedaan dua media. Jadi itu contohnya. Dan juga mengenai penjelasan pengorganisasian data dilakukan dengan yang awalnya itu membuat tabel, memasukkan data yang ada di tabel, dan dilanjutkan dengan mengolah
data tabel tersebut menjadi distribusi frekuensi, menggunakan distribusi frekuensi bisa tunggal atau penanya, dan akhir dijadikan atau ditampilkan atau diberikan kepada masyarakat itu berupa grafik agar lebih mudah dipahami. Kita lanjut ke jawaban nomor 17. Mengenai pengertian data besar dan data terkecil. Data besar yaitu nilai dari sekumpulan data yang ada memiliki nilai tertinggi atau nilai terbesar dari semua data yang ada. Sebaliknya, data terkecil yaitu nilai data yang paling kecil di antara lainnya, jadi memiliki nilai terkecil. Selanjutnya, nomor 18, kita menjelaskan pengertian-pengertiannya. Banyak data, yaitu jumlah keseluruhan data yang ada. Contoh, jumlah data kelas anggota di kelas 2021C. Selanjutnya, median. Median adalah nilai tengah dari suatu data. Contoh, nilai tengah dari angka 1 sampai 5, yaitu angka 3. Mean adalah nilai rata-rata. Contoh, rata-rata berat badan di kelas 2021C ada 55,2. Seperti itu. Modus adalah data yang paling sering keluar. Contohnya, berat badan yang ada di kelas 2021C adalah 50 kg. Jadi, data apa yang sering keluar? Seperti itu. Range adalah perbedaan nilai tertinggi dan terendah. Misal, berat badan tertinggi di kelas 2021C, contohnya 39. Itu nilai terkecil dan tertinggi 109. Berarti jarak rentangnya itu 109 kurangi 39 berarti 70 kilo. Seperti itu. Terus kelas, yaitu jarak antar tepi antar kelas di tepi bawah dan di tepi atas. Selanjutnya interval kelas, yaitu jarak antar tepi. Selanjutnya kita menjelaskan soal nomor 16, itu tentang penyajian tabel, yaitu menggunakan media tabel untuk media akhirnya agar lebih mudah dipahami, yaitu distribusi frekuensi, yaitu menyatakan data agar lebih mudah dipahami, jadi menggunakan urutan yang mudah dipahami. Selanjutnya distribusi frekuensi tunggal dan tunggal naik dan turun. Maksudnya ini menyajikan data dari terkecil ke terbesar, bisa digunakan dari kecil di bawah, besar ke atas, atau dari besar ke kecil ke bawah, seperti itu. Selanjutnya nomor 19, distribusi bergolong adalah sering digunakan untuk menyusun data yang memiliki kontinuitas yang besar dan mengelompokkan ke dalam interval kelas suku panjang. Nah, kalau naik berarti data yang digunakan secara naik dari terbesar ke terkecil. Nah, seperti yang tadi, frekuensi tunggal itu, maksudnya di sini data yang diurutkan secara naik dari terbesar ke terkecil atau secara naik dari kecil ke besar, seperti itu. Yang nomor 20 yaitu grafik garis. Jadi grafik garis ini penggunaannya, bentuknya dan penggunaannya sama seperti penggunaan grafik lainnya, tapi grafik garis ini lebih mudah terlihat. Jadi kalau naik ya garisnya naik, kalau turun ya turun. Terus grafik batang seringnya digunakan untuk melihat penempatan. Grafiknya seperti batang, dan grafik tingkat yaitu lingkaran digunakan sering untuk data yang lebih simpel. Jadi seperti empiris jadi terpotong seperti itu. Jadi orang lebih mudah untuk memahami dan melihatnya dari grafik data. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Jadi dari keseluruhan jawaban yang telah saya kerjakan pada UTS kemarin, UTS saya dapat mengerjakan 18 soal. Jadi dari 20 soal saya dapat mengerjakan 18 soal.
dari jumlah keseluruhan soal yang ada. Ya, ini lembar jawabannya. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya dalam penyampaian, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penjelasan. Jika ada koreksi ataupun tambahan dari yang menonton video ini, silahkan dicantumkan ke dalam kolom komentar blog atau kolom komentar YouTube yang akan saya upload video tersebut. Oke, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.